Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Haidar dengan NIM 230401010232. Di sini saya ingin menjelaskan terkait UAS komunikasi data, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait soal tersebut. Oke, langsung saja. Pertama, cara kerja pengiriman paket data antar komputer di physical layer. Nah, peran physical layer ini yaitu eh, merupakan lapisan paling bawah dalam model OSI yang tugasnya mentransmisikan bit-bit data mentah atau raw bits melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio Wi-Fi. Nah, physical layer ini tidak memahami makna data atau tidak peduli paket, frame, maupun alamat IP. Ia hanya menangani pengkodean bit menjadi sinyal fisik. Nah, proses kerja secara berurutan. Yang pertama yaitu data diubah menjadi bit atau nol dan satu. Di lapisan paling atas atau data link layer dan data sudah dikemas menjadi frame dan physical layer hanya menerima rangkaian bit misalnya 10 10 11 00. Yang B yaitu encoding atau pengkodean sinyal. Nah, ini bit-bit tersebut dikonversi menjadi sinyal fisik sesuai media transmisi. Selanjutnya yang C yaitu transmisi melalui media fisik. Ini menjadi guide atau terarah antara kabel tembaga, serat optik, atau unguide atau yaitu tidak terarah secara gelombang radio maupun inframerah. Yang D yaitu sinkronisasi dan clocking. Nah, physical layer juga mengatur sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima sehingga penerima tahu kapan membaca satu bit baru. Yang terakhir yaitu penerimaan di sisi penerima. Nah, physical layer ini menerima dan menangkap sinyal fisik tersebut, serta sinyal yang dikodekan kembali menjadi bit nol dan satu sesuai metode encoding. Nah, bit-bit ini diteruskan ke data link layer atau rekonstruksi menjadi frame. Contoh ilustrasi yaitu misal komputer A mengirim angka H ke komputer B. Nah, yang pertama yang terjadi adalah H diubah menjadi SCII atau 01001000. Yang kedua, bit dikodekan misal menjadi Manchester encoding. Yang ketiga, bit dikirim sebagai sinyal listrik melalui kabel. Yang keempat, komputer B menerima sinyal mengkode 010 01000. Yang kelima, data link layer di komputer B menyusunnya kembali menjadi karakter H. Nah, soal selanjutnya yaitu cara mendeteksi error atau kesalahan dalam transmisi data beserta algoritma yang digunakan dan cara kerjanya. Cara mendeteksi error dalam transmisi data yaitu proses pengiriman data atau misalnya antar komputer, gangguan sinyal, atau noise dapat menyebabkan bit yang diterima menjadi berbeda dengan bit yang dikirim. Nah, untuk mendeteksi kesalahan ini digunakan error detection. Prinsipnya yaitu yang pertama pengirim menambahkan informasi tambahan atau redundancy ke dalam data sebelum dikirim. Yang kedua, penerima memeriksa kembali verifikasi data yang diterima menggunakan informasi tambahan tersebut. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan hasil perhitungan, berarti terjadi error. Nah, algoritma yang digunakan untuk error detection, event out parity. Yang kedua ada checksum, yang ketiga ada CRC atau cyclic redundancy check yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer. Yang keempat ada Hamming code atau lebih ke error correction. Nah, cara kerjanya yang pertama parity check itu pengirim
menambahkan satu bit ke parity ke data. Lalu event parity jumlah bitnya satu dalam data plus parity harus genap. Yang ketiga, out parity jumlah bitnya satu dalam data parity harus ganjil. Nah, contohnya ada data 10 10 001, jumlahnya ini satu sama dengan 3, yaitu ganjil. Selanjutnya event parity itu tambah satu, jadi genap 4 satuan terkirim menjadi 10 10 00 11. Yang selanjutnya penerima hitung ulang jika jumlah satu bukan sama dengan genap, maka ada error. Nah, kelemahannya yaitu hanya mendeteksi error jika jumlah bit yang berupa ganjil. Nah, yang kedua, checksum. Cara kerjanya, yang pertama, pengirim membagi data ke dalam blok-blok, misalnya 16 bit. Semua blok dijumlahkan secara binary, sum, atau modulo 2S komplement. Yang ketiga, hasil penyembelahannya di inverse atau komplement satu, disebut checksum. Yang keempat, penerima menjumlahkan semua blok atau checksum. Jika hasilnya semua bit satu, data benar atau no error. Dan jika tidak, maka error. Contoh sederhananya yaitu yang pertama data blok satu 10 10 10 10. Dan data blok 2 yaitu 1100 1100. Nah, penyembelahannya menjadi 10 10 10 10 plus 1100 1100 sama dengan 0111 0111. Nah, checksum ini untuk inverse data 10 00 1101 dikirim bersama data. Nah, soal selanjutnya yaitu fungsi paket switching dalam jaringan komputer dan berikan salah satu contoh hardware yang berperan dalam fungsi tersebut. Nah, pengertian dari paket switching itu merupakan metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim. Nah, setiap data atau setiap paket yang dikirim itu secara independen melalui jalur yang tersedia dan dikumpulkan menjadi sisi-sisi dari penerima menjadi data utuh. Nah, itu selanjutnya yaitu ada fungsi utama dari paket switching. Yang pertama yaitu jalur jaringan. eh, yang pertama yaitu efisiensi penggunaan jalur komunikasi. Nah, jalur jaringan digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna karena paket-paket dari berbagai sumber bisa berbagi jalur yang sama. Yang kedua ada pemanfaatan bandwidth secara optimal. Nah, itu paket akan mencari rute terbaik dan tercepat di jaringan sehingga mengurangi kemacetan. Yang ketiga ada toleransi terhadap gangguan. Nah, ini jika suatu jalur rusak, maka paket bisa melalui jalur alternatif. Yang keempat ada eh, mengurangi waktu tunggu atau latensi. Itu tidak perlu menunggu jalur komunikasi secara eksklusif seperti pada sirkuit switching. Yang kelima, mendukung komunikasi data yang bervariasi. Nah, ini cocok untuk internet, email, streaming, dan aplikasi real time. Contoh, berikut adalah contoh hardware yang berperan dalam paket switching. Itu yang pertama router, fungsinya untuk meneruskan atau forwarding paket ke tujuan berdasarkan alamat IP. Nah, router ini memutuskan jalur terbaik yang harus dilalui paket. Contoh nyata yaitu router ISP seperti IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Lalu ada router mikrotik, Cisco router. Alternatifnya yaitu contoh lain seperti switch layer 3 juga dapat dilakukan paket switching. Selanjutnya ada proses dari routing dalam jaringan komputer dan contoh metode routing. Pengertiannya yaitu proses routing merupakan jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik yang harus dilalui paket data dari sumber menuju tujuan melalui jaringan yang saling terhubung. Selanjutnya ada proses routing. Pertama yaitu fase pertama paket datang ke router. Nah, ketika sebuah paket tiba di router, maka router akan membaca alamat tujuan atau destination IP address pada header paket. Fase kedua,
Selanjutnya yaitu pencarian di routing table. Nah, router memiliki routing table yang berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur yang harus dilalui. Lalu, router mencari entry yang cocok dengan alamat tujuan. Nah, fase ketiga yaitu pemilihan jalur terbaik atau best path selection. Nah, ini ada beberapa jalur router terbaik berdasarkan metrik seperti jumlah hop atau hop count, kecepatan link atau bandwidth, keterlambatan, delay, dan biaya link atau cost. Nah, di fase keempat ada forwarding paket. Nah, ini merupakan untuk meneruskan paket ke next hop atau router berikutnya menuju tujuan. Nah, dan yang terakhir, ke fase 5 ada updating routing table. Nah, ini pada routing dinamis, router saling bertukar informasi untuk memperbarui tabel secara otomatis. Nah, contoh metode dynamic routing. Pertama ada protokol, tipe, cara kerjanya, serta contoh penggunaannya. Nah, untuk pada protokol RIP atau Routing Information Protocol, itu tipenya yaitu distance vector. Dan cara kerjanya itu memilih jalur berdasarkan hop count atau maksimal 15 hop. Untuk penggunaannya jaringan kecil dan sederhana. Yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First, tipenya yaitu link state. Cara kerjanya memilih jalur berdasarkan cost atau bandwidth delay menggunakan algoritma Dijkstra, Dijkstra atau SPF. Contoh penggunaannya jaringan besar seperti ISP. Selanjutnya ada protokol EIGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Ini tipenya hybrid. Secara kerjanya yaitu kombinasi distance, vector, dan link state menggunakan dual algorithm. Contoh penggunaannya yaitu jaringan perusahaan besar. Protokol selanjutnya yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, ini tipenya path vector. Cara kerjanya digunakan untuk routing antar AS atau autonomous system di internet. Contoh penggunaannya yaitu routing antar ISP di internet. Nah, selanjutnya yaitu ada proses terjadinya congestion data dalam jaringan komputer dan bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasinya. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengertian congestion, yaitu congestion ini atau kemacetan jaringan merupakan kondisi di mana jumlah paket data yang dikirim melebihi kapasitas jaringan, sehingga menyebabkan penurunan kinerja seperti paket loss, delay tinggi, atau throughput menurun. Nah, proses terjadinya congestion yaitu yang pertama lonjakan lalu lintas atau traffic burst. Traffic burst itu terjadinya ketika banyak penggunaan mengirim data secara bersamaan, misalnya streaming, download besar-besaran. Lalu ada buffer overflow. Nah, ini merupakan paket yang datang lebih cepat dibanding paket yang diproses. Antrian buffer ini di root atau switch penuh. Soalnya ada retransmission yang berlebihan. Nah, karena terjadi paket loss, protokol seperti TCP akan mengirim paket ulang. Retransmission ini menambah lalu lintas, memperburuk kemacetan atau congestion collapse. Delay itu penurunan throughput dan peningkatan delay. Paket harus menunggu lama di buffer sebelum dikirim ke latensi tinggi. Throughput, throughput ini menurun karena banyak paket yang hilang dan harus dikirim ulang. Nah, cara mengatasi dan mengantisipasi congestion. Yang pertama yaitu teknik manajemen jaringan. Cara pertama, traffic shaping atau polishing. Itu mengatur laju pengiriman data atau rate limiting, misalnya dengan token bucket atau leaky bucket algorithm.
Nah, tujuannya untuk membatasi burst traffic. Yang kedua ada QoS atau Quality of Service, yaitu memberi prioritas pada paket penting, misalnya VoIP atau video conference, nah, dibanding paket biasa atau download. Yang ketiga yaitu load balancing. Nah, ini membagi beban lalu lintas ke beberapa jalur atau server. Nah, yang keempat ada upgrade bandwidth, ya, dan infrastruktur, yaitu menambah kapasitas jaringan fisik agar dapat menangani lebih banyak data. Nah, cara mengatasi selanjutnya ada yang B, yaitu teknik di protokol transport, terutama TCP. Nah, yang pertama TCP Congestion Control. Nah, TCP memiliki mekanisme seperti slow start, mengirim data perlahan lalu bertahap dan meningkatkan kecepatan. Nah, congestion ini, congestion avoidance itu mengurangi kecepatan pengirim saat mendeteksi kemacetan. Lalu ada fast retransmit dan fast recovery, itu mengurangi pengirim ulang berlebihan. Nah, yang kedua ada active queue management atau AQM. Nah, router menggunakan algoritma seperti RAID atau Random Early Detection untuk membuang paket secara acak sebelum buffer penuh agar pengirim memperlambat pengiriman. Nah, mungkin sekian penjelasan dari soal-soal yang tadi dibahas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.